saya hormati Bu Ade, tuan rumah. Selamat ya Bu Ade, udah 1 tahun lebih sekarang. Pak Sundoyo sebagai Ketua NDP, ini ada Wamen Dikti, Pak Fauzan, Pak Wamen Kesehatan, Pak Beni. Selamat datang juga nih Pak Beni, ikut meeting pertama kali di sini. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tugasnya negara yang kepala negaranya Pak Presiden itu di undang-undang jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi kalau lagi bicara rame mengenai Papua itu jelas setiap warga negara di Undang-Undang Dasar berhak memperoleh layanan kesehatan. Di pasal berikutnya dibilangin itu adalah kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan tersebut. Nah, kepala negara kemudian membentuk pemerintahan, kepala pemerintahan presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menjalankan amanah undang-undang tadi, yaitu memenuhi kewajiban kita negara agar masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan. Nah, WHO itu sudah mencantumkan layanan kesehatan atau universal health coverage itu ditulis di WHO. Nah, ini yang saya suka share ke teman-teman. Kita merasa universal health coverage kita bagus, 90% lebih gitu. Kalau lihat WHO kita punya 57%. Jadi suka bingung bedanya di mana. Definisi universal health coverage Indonesia unik dengan definisi WHO. Oh, ternyata kalau kita tuh lebih dilihat yang pegang kartu BPJS berapa itu universal health coverage. Enggak gitu ternyata. Definisi WHO universal health coverage adalah akses yang baik, yang mudah, kualitas yang bagus, baru kemudian harga yang terjangkau. Jadi yang kita persepsi selama ini bahwa UHC itu adalah punya kartu BPJS sehingga bisa mendapatkan harga yang terjangkau, itu hanya satu dari 3 definisi UHC mengenai layanan kesehatan, yaitu akses harus bagus, harus mudah, dan mutunya harus baik. Jadi sebenarnya percuma punya kartu, tapi begitu dia datang ke rumah sakit nggak bisa dilayani, alat yang nggak ada, dokter yang nggak ada, itu UHC-nya masih rendah. Atau kita punya kartu, tapi kemudian masuk ke satu rumah sakit, layanan kesehatannya jelek, ya itu tetap UHC-nya masih rendah. Nah, disinilah sebenarnya peran dari Konsil Kesehatan Indonesia. Kalau dilihat dari sisi substansi, ya, untuk memastikan bahwa mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia itu bagus. Substansi, ya. Jadi secara substansi adalah, tugas negara untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakatnya, itu kewajibannya ada di undang-undang. Nah, layanan kesehatan itu apa ya? Itu harus mudah aksesnya, bagus kualitasnya, dan terjangkau harga. Nah, peran Konsil Kesehatan itu besarnya di mana? Ya, bagus kualitasnya. Nah, Kementerian Kesehatan harus bekerja sama dengan Konsil Kesehatan Indonesia, harus bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan ketiga hal ini sebagai kewajiban negara. Kerjasama Kemenkes dan Konsil Kesehatan Indonesia banyak bergerak di bidang yang nomor 2, bagus kualitasnya. Kerjasama Kementerian Kesehatan dengan BPJS itu ada di yang ketiga, terjangkau harganya. Terjangkau harga. Nah, di sini perlu saya tegaskan bahwa dalam penyusunan undang-undang kesehatan ada di negara-negara itu ada 2 mazhab. Kalau negara seperti Cina, Jepang, Singapura itu mazhabnya state centric. Jadi semua urusan mengenai mutu kesehatan itu ada di negara. Jadi kalau dilihat standar kompetensi, standar profesi, mutunya, pembinaannya itu negara yang pegang di bawah Kementerian Kesehatan. Negara-negara seperti Barat, seperti Inggris dan Amerika, itu ada lembaga lain di luar Kementerian Kesehatan. Kalau di Inggris namanya General Medical Council, di Amerika itu ada yang namanya State Medical Council atau Federal Medical Council yang mengurus mutu dari kesehatan ini.
Mutunya itu standar kompetensi, standar profesi, pembinaannya, disiplinnya, itu diurus oleh lembaga lain, tidak di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau masabnya Cina, Jepang, Singapura itu di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, Indonesia sudah memilih masab yang kedua tadi, ngikutin yang terjadi